Halo semuanya, selamat datang di CMPod, Cyber Marketing Podcast. CMPod ini merupakan program kerja terbaru dari Laboratorium Cyber Marketing. Oh iya, kenalin nih, aku Wilda selaku moderator di sini, dan aku bakal ditemani oleh seorang narasumber. Beliau adalah Bu Nurul Adlila, dosen program studi Ilmu Administrasi Bisnis Kampus UPN Veteran Jawa Timur. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas seputar dunia digital marketing, baik itu meliputi pengertiannya, kegunaannya, kelebihan, kekurangan, juga jenis-jenisnya. Terus juga akan dibahas juga mengenai apa saja yang harus dipersiapkan untuk memulai digital marketing. Selain itu, banyak juga topik pembahasan lain seputar digital marketing. So, stay tune. Untuk tambahan, CMPod episode kedua ini akan dibagi menjadi dua bagian. Dan langsung saja kita menuju CMPod episode kedua bagian A. Selamat mendengarkan. Halo, selamat malam Bu Nurul. Selamat malam Bu Wida dan teman-teman semuanya. Gimana nih kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah senantiasa berkabar baik dan semoga teman-teman di rumah dimanapun berada juga senantiasa berkabar baik. Iya nih teman-teman di rumah juga stay safe juga ya, karena pandemi kan juga belum sepenuhnya berakhir. Jadi jaga kesehatan masing-masing. Oke, kita langsung saja ya Bu, mulai ke pertanyaan pertama. Mungkin Oke, teman-teman juga penasaran nih Bu, digital marketing itu apa ya? Bagaimana pengertiannya, gunaannya, kelebihan, kekurangan, juga jenis-jenisnya. Mungkin bisa baik. tolong dijelaskan. Baik, terima kasih Wilda dan teman-teman. Jadi saya selaku dosen itu belum sepenuhnya yang praktisi, tapi saya kebetulan juga tertarik dalam bidang digital marketing dan nanti saya akan berbicara dari sudut pandang pengamat ya, selaku saya selama ini menjadi observer begitu terkait dengan digital marketing. Nah, ini topik yang sangat menarik untuk era sekarang karena apalagi adanya pandemi ini merubah hampir 90 derajat ya. Segala sesuatu yang awalnya manual berpindah ke digital begitu. Jadi ini topik yang sangat menarik dan sangat relate dengan kondisi sekarang. Nah, apa sih yang dimaksud digital marketing itu ya tadi pertanyaan pertama. Jadi secara mudahnya kita mengatakan digital marketing adalah yang awalnya manual, promosi segala bentuk promosi, selling atau apapun yang itu awalnya manual kita bertemu langsung berubah digital menggunakan sarana gadget begitu. Tentunya ini menandakan bahwa dengan gadget dan sekarang gadget itu semakin ringkas ya dalam bentuk handphone, mobile. Nah, artinya kita bisa melakukan transaksi atau jual beli atau bahkan promosi dimanapun kapanpun tanpa ada batasan ruang dan waktu. Itu untuk pengertian secara general. Adapun pengertian dari beberapa ahli sebenarnya ini hampir sama, tapi saya ringkas saja ya. Dari Bapak Ridwan 2009 itu menyatakan kalau digital marketing itu kegiatan pemasaran termasuk di dalamnya adalah branding dengan menggunakan berbagai media digital. Kemudian dari para ekspertis yang lain seperti Klein dan Barrow 2005 itu menyatakan digital marketing adalah sebuah proses perencanaan dan pelaksanaan dari konsep, ide, dan promosi sampai dengan distribusi. Kemudian yang ketiga, saya mengambil 3 expertise saja untuk pengertiannya secara teoritikal. Dari Heydrich 2009 menyatakan digital marketing itu merupakan perkembangan dunia digital untuk melakukan periklanan yang tidak secara langsung tetapi memiliki efek yang secara langsung gitu. Bentuk kegiatannya tidak secara langsung tapi itu bisa mempengaruhi seseorang untuk bergerak secara langsung begitu. Begitu Yilda untuk pengertian secara umum maupun secara general. Pertanyaan kedua tadi, kemudian apa Yuda? Oh iya itu Bu, tentang kegunaan dari digital marketingnya. Oke, kegunaannya digital marketing tentu saja untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat agar aware, agar minat terhadap produk yang kita tawarkan. Tujuannya itu sih. Seluruh kegiatan promosi tujuannya sama untuk mengattract atau mengawarekan. Tidak sampai pada membeli ya, tapi untuk menyadarkan itu sudah sangat bagus begitu. Kemudian tadi Yuda dan teman-teman juga sempat menanyakan kegunaan
kelebihan dan kekurangan ya Yuda. Iya, betul, Bu. Baik, jadi segala sesuatu pasti memiliki dua sisi yang itu selalu seperti koin ya, ada dua sisi yang berseberangan. Ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Saya membahasakan istilah kekurangan di sini adalah challenge begitu ya, agar teman-teman nggak kemudian nanti langsung, wah ada kekurangan digital marketing langsung menolak begitu. Nah, jadi kalau kelebihannya bisa kita tarik kesimpulan dari beberapa pengertian tadi, begitu bisa cepat penyebarannya, tidak hanya di regional tapi juga bahkan bisa sampai nasional atau internasional. Itu sangat depend on partisipan atau audiens kita atau follower kita begitu. Kemudian dengan adanya media digital atau sosial media dan sebagainya, ada fitur-fitur yang itu sangat memudahkan para pelaku promosi untuk melakukan evaluasi. Kemudian juga kecepatan penyebaran tadi tentu menimbulkan efek yang jangkauannya lebih luas. Dan tentu saja karena akun sosial media itu ada di gadget kita masing-masing, kita mendaftar akunnya free, itu banyak memotong biaya untuk promosi. Kemudian salah satu kelebihan lagi karena digital itu jejaknya kalau tidak kita hapus ya akan selamanya ada begitu ya. Nah, itu bagus sekali untuk strategi membangun sebuah merek atau brand. Begitu Wilda kira-kira untuk kelebihannya. Dan challenge seperti yang saya utarakan di awal, challenge-nya apa sih dari berbagai kelebihan digital marketing tadi? Challenge-nya adalah kita menjadi atau pelaku promosi itu sangat tergantung dengan jaringan internet, ketergantungan yang tinggi. Nah, ini coba bayangkan ketika someday begitu ya, internet tiba-tiba mati seprovinsi gitu aja. Pasti langsung nggak bisa terlaksana tuh digital marketing begitu ya. Dan itu kadang ada di luar kontrol kita begitu, karena sangat tergantung dengan si provider. Kemudian challenge yang kedua adalah perlu adanya inovasi yang tiada henti atau kita sebut infinite game. Kenapa begitu? Karena dengan adanya kemudahan evaluasi, artinya kita sangat mudah untuk membuat itu menjadi lebih baik. Nah, artinya apa? Artinya kita dituntut untuk berinovasi terus-menerus, tiada henti gitu ya, infinite, tidak ada batasnya. Gitu. Kemudian challenge yang ketiga, challenge-nya sedikit tapi ini sebenarnya butuh effort yang sangat tinggi. Challenge yang ketiga adalah komitmen yang tinggi. Nah, ketika kita melakukan promosi dan kita sudah membranding produk atau jasa yang kita tawarkan, kita harus komitmen dengan apa yang sudah kita promosikan begitu ya. Karena sering sekali biasanya apa yang dipromosikan berbeda dengan kenyataannya. Nah, itu nanti otomatis pelanggan akan nggak bertahan. Itu untuk kelebihan dan challenge yang ada dalam digital marketing. Kemudian ini masih di pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan pertama ini banyak hal ya. Yang terakhir terkait jenis-jenis atau strategi dalam melakukan digital marketing. Jadi jenis ini sama dengan strategi bagaimana sih pelaku usaha itu dalam menjalankan digital marketingnya. Ada beberapa strategi yang sering kita dengar. Yang pertama adalah SEO atau Search Engine Optimization. Search Engine Optimization di sini artinya bagaimana kita bisa mengattract banyak orang atau bisa memposting atau menawarkan suatu hal yang unik sehingga banyak orang yang kemudian mencari atau sesuatu yang sangat relevan dengan kondisi yang ada saat ini. Misalkan saat ini isu pandemi sangat relate dengan kesehatan. Kita menawarkan suatu vaksin atau suatu obat untuk COVID misalkan ya, itu akan banyak dicari, maka pasti iklan kita atau produk yang kita tawarkan akan mudah sekali ditemukan oleh search engine begitu. Jadi pastikan relate dengan kondisi saat ini atau unik, itu yang akan mudah terdetek dari SEO. Itu strategi yang pertama. Juga ada strategi yang kedua, ada konten marketing. Di sini dengan merencanakan, membuat serta membagikan konten tentang produk atau jasa yang kita tawarkan, kemudian berusaha untuk mempengaruhi calon pembeli itu untuk kemudian trust atau yakin dengan apa yang kita tawarkan. Jadi kita harus misalkan membuktikan data, kemudian menunjukkan foto dan sebagainya, itu dengan konten yang mendukung. Kemudian ini saya singkat ya karena strateginya sangat banyak. Ini yang sering kita ketahui saja. Kemudian ada pay per click atau kita sebut PPC. Kalau PPC di sini sebagai cara untuk mengarahkan traffic ke situs dengan bayaran setiap kliknya. Kalau teman-teman sering lihat biasanya di kanal-kanal ini ya,
kanal-kanal streaming movie. Nah, itu kan sering teman-teman tiba-tiba ada iklan. Nah, itu diklik per klik itu sudah berbayar gitu. Jadi Google itu bisa dapat fee iklan di situ, fee advertise-nya dari kliknya itu. Kemudian ada affiliate marketing. Nah, kalau affiliate di sini artinya ada afiliasi atau bermitra. Nah, biasanya di sini kita sering misalkan di video YouTube atau di web, situs web tertentu, kemudian di situ ada link. Kalau di YouTube misalkan ada iklan lewat, kalau kita ada linknya iklan, kita klik, kita bisa langsung ke iklannya itu kan. Di web pun begitu, ketika ada satu link dan kita klik, kita bisa langsung menuju ke halaman. Nah, itu affiliate marketing. Nah, itu kira-kira strateginya, Hilda. Iya, Bu Nurul. Wah, banyak banget nih info yang kita dapat dari Bu Nurul. Ternyata dunia digital marketing itu juga sangat berguna banget ya. Apalagi kita kan sekarang juga berada di masa yang banyak menggunakan teknologi juga. Jadi digital marketing juga jadi bermanfaat juga nih buat banyak orang. Apalagi yang mau ngembangin bisnisnya buat memasarkan produknya gitu ya, Bu. Iya, sebenarnya tidak hanya itu, terutama untuk teman-teman mahasiswa, ini bisa menjadi hal yang sangat menarik untuk dijadikan topik penelitian juga, atau topik tugas-tugas teman-teman isi atau makalah ketika membahas digital marketing sangat relate dengan kondisi saat ini. Nah, iya benar nih buat kakak-kakak yang mau skripsian, mungkin ini bisa dibuat topik juga. Ya, betul sekali, Wilda. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Bu. Oke, apa nih pertanyaan keduanya? Menurut Ibu, internet marketing dengan digital marketing itu apakah berbeda? Terus kalau misal berbeda itu apa aja perbedaannya? Oke, ini bukan menurut saya ya, tapi saya juga membaca beberapa literatur, terutama di lebih banyaknya memang dari internet, jadi kita bisa dari Google. Jadi saya juga membaca literatur di situ, saya rangkum dari berbagai literatur. Nah, untuk membedakan digital marketing dan internet marketing. Kalau teman-teman tahu, digital artinya device, itu alat ya, sebuah alat yang kita gunakan. Ada laptop, ada handphone, ada komputer, PC. Nah, itu semuanya digital. Kemudian kalau internet itu jaringan. Jaringan itu artinya koneksi ya, koneksi yang itu bisa menghubungkan satu device ke device yang lain. Nah, itu bisa under kabel, bisa enggak. Jadi, perbedaannya adalah kalau digital marketing itu segala bentuk promosi atau bentuk marketing yang menggunakan media digital, entah dengan menggunakan internet atau tidak. Misalkan nih, teman-teman blast informasi produk melalui SMS. Itu berarti masuk dalam digital marketing karena tidak menggunakan internet. Nah, kemudian kalau internet marketing, karena internet tidak bisa berjalan tanpa adanya digital atau device. Jadi, internet marketing otomatis dia masuk dalam digital marketing, begitu ya. Kalau internet marketing artinya seluruh kegiatan itu selain menggunakan device juga menggunakan koneksi seperti saya bahas di awal, salah satu challenge dalam digital marketing yang maksimal itu sangat tergantung dengan jaringan internet, begitu, Hilda. Jadi di sini semoga bisa dipahami ya. Jadi keduanya relate sekali begitu, tidak ya berbeda, tapi perbedaannya tidak jauh. Iya, Bu, ini bisa dipahami. Juga bisa nambah informasi ke teman-teman ya, kalau misalnya internet marketing sama digital marketing itu juga ada perbedaannya. Ya, lebih tepatnya itu digital marketing lebih luas dibandingkan internet marketing, begitu sih. Iya, benar nih, Bu Nurul. Baik teman-teman, itulah tadi beberapa diskusi kita terkait ini masih awalan dari digital marketing dan juga bagaimana perbedaan dengan internet marketing. Semoga dari sini menambah wawasan teman-teman dan kita lanjutkan pembahasan lebih lanjut di episode kedua. Teman-teman bisa mencari atau mulai berpikir atau mulai menjalankan atau mengamati kira-kira bagaimana sih pola atau strategi digital marketing yang ada saat ini. Karena bentuk strategi itu terus berganti menyesuaikan dengan kondisi, akan lebih baik bila kita bisa berdiskusi bersama di episode selanjutnya. Oke, cukup sekian dulu ya. Bersambung ke bagian 2B. Sampai jumpa di bagian 2B. Jangan lupa terus pantengin IG Cyber Marketing untuk bagian 2B. See you.